marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah sudah berdoa. Baik, Ibu pertama ingin menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak April kok lemas? Belum mampu. Oh, belum makan. Setelah ini istirahat pertama makan ya, Nak? Oke. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya hadir, semuanya sehat, semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran Ibu pada hari ini, Ibu akan tanya pada kalian, apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ingat, Bu. Oke, boleh, Dena. Ekosistem, Bu. Oke, mengenai ekosistem, ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Aku, Bu. Oke, silahkan April. Ekosistem itu hubungan timbal-balik antara makhluk hidup sama lingkungannya. Benar, jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di ekosistem sendiri itu terdapat apa? Ada yang masih ingat? Komponen. Nah, komponennya terbagi menjadi Dua. apa saja? Masih ingat? Biotik. Nah, biotik. Nah, ada komponen biotik dan abiotik. Masih ingatkah contoh dari komponen abiotik dan biotik? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa? Dina, silakan. Biotik itu yang makhluk hidup, Bu. Iya. Kayak tumbuhan, hewan, seperti itu. Kalau yang abiotik ada yang masih ingat? pH. Ya benar. Kalau biotik itu makhluk hidup, kalau abiotik berarti makhluknya mati. Ada tanah, terus air, terus benar. Jadi kita kemarin sudah mempelajari mengenai ekosistem, pengertian ekosistem dan komponen yang termasuk dalam ekosistem. Nah, dari kata-kata tadi, De April sudah menjelaskan ada hubungan timbal balik. Jadi ada apa kira-kira? Kita berhubungannya Interaksi. Benar, interaksi. Jadi pada kali ini kita sudah akan belajar mengenai interaksi. Kita sebagai apa? Makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup. Nah, kalau yang tadi ada tanah, ada udara, ada air, itu dengan apa? Lingkungannya. Berarti sekarang hari ini kita belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak diminta dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Kemudian anak-anak bisa mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Kemudian anak-anak juga dapat menyelidiki dampak kebakaran hutan terhadap rantai makanan. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, kita dapat mengerti manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengerti mengenai pengertian rantai makanan. Terus dapat menyelidiki apa saja dalam rantai makanan itu ada produsen, terus konsumen, dan juga dekomposer. Dan kita dapat menyelidiki dampak kebakaran hutan, contoh dari tingkah laku manusia yang berdampak pada rantai makanan. Oke, sebelum masuk dalam kegiatan ini pada hari ini, Ibu akan membagi kelompok untuk bermain peran. Jadi pembelajaran hari ini mengenai apa kelompoknya? Bermain peran. Nah, anak-anak diminta berkelompok ya. Ibu bagi terlebih dahulu LKPD-nya. Ini kelompoknya Mbak Dina, ini kelompoknya Mbak April. Oke, sambil dibuka kelompoknya, sambil dibuka LKPD-nya, dibaca-baca terlebih dahulu, Ibu akan menerangkan sedikit mengenai apa yang dapat kalian lakukan nanti. Oke, sebelum masuk ke dalam LKPD-nya, yang pertama sintaksnya dibuka dulu ya. Kalian bisa mengamati gambar kebakaran hutan yang telah Ibu tampilkan. Dari situ kalian bisa menuliskan rumusan masalah. Di sini Ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk merumuskan masalah dari gambar stimulasi yang Ibu berikan di LKPD. Kemudian yang kedua,
Sintak yang kedua, kalian dapat membuat naskah dan properti untuk bermain peran. Jadi temanya mengenai dampak kebakaran hutan terhadap rantai makanan. Kemudian kalian nanti ibu jelaskan mengenai teknik bermain perannya. Setelah berkelompok, kalian sudah membuat rumusan masalah, terus menyiapkan naskah. Nanti ibu jelaskan sedikit mengenai aturan bermain perannya. Kemudian ditetapin dulu perannya. Ada yang sebagai apa? Narator. Terus ada yang sebagai produsen. Terus konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan dekomposer. Nanti dibagi ya, per anak harus dapat tugasnya masing-masing sesuai perannya masing-masing. Oke, semua paham? Oke. Setelah kalian menetapkan perannya, kalian ibu minta menunjukkan bermain peran di depan kelas semuanya. Oke, tunjukkan yang terbaik. Oke, anak-anak paham? Setelah bermain peran, kalian lanjutkan untuk menjawab diskusi. Di LKPD-nya ada 3 pertanyaan. Oke, paham ya? Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Kegiatannya dari membuat rumusan masalah sampai bermain peran. Ibu kasih waktu selama 1 jam. Oke? Sekarang bisa dibuka LKPD-nya. Sebelumnya kalian ada yang perwakilan maju menuliskan rumusan masalah. Biar kita bisa satu kelas itu sama rumusan masalahnya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Boleh diperhatikan ya gambar yang ibu tampilkan di layar. Kalian bisa mengidentifikasi rumusan masalahnya. Apa yang kalian lihat dari ini? Ini di mana Bu kebakarannya? Di Rejong Lebong. Enggak kita dong. Iya, makanya gara-gara ulah manusia ini. Oh di situ ya. Iya, kan semuanya itu hampir kena hutan kita. Ini luas banget ya Bu. Iya, memang luas banget. Kan kita Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Sudah selesai ya untuk perumusan masalah. Ada yang ingin maju menuliskan rumusan masalah? Ya, Bu. Oke, silakan Nak Tashi di depan. 1 orang lagi yang menuliskan rumusan masalahnya. Kelompok ini. Ayo, jangan mau kalah. Yang kelompok lain. Oke, Bu. Ya. Nih, Nak Tashi udah berani tampil ini menuliskan rumusan masalahnya. Fitri aku habis ini. Oke, boleh. Terima kasih, Natashi. Silahkan. Fitria, berani tampil juga ini. Rumusan masalah yang kedua. Oke, terima kasih Devitria. Dan Anda bisa lihat di papan tulis terdapat 2 rumusan masalah. Ini sebenarnya semuanya udah benar ya. Yang pertama ada bagaimana dampak dari kebakaran hutan, nggak benar. Apa yang menyebabkan kebakaran hutan. Nah, tapi untuk rumusan masalah pada kali ini, Ibu pakai yang satu aja ya, yaitu yang pertama. Bagaimana dampak dari kebakaran hutan. Nah, ini bisa ditambah mengenai terhadap apa? Rantai makanan. Bisa ditulis terlebih dahulu ya. Iya Bu. Sudah menentukan rumusan masalah, juga sudah ditulis di LKPD ya. Sudah. Saatnya anak-anak menyiapkan naskah dan properti untuk bermain peran. Iya, bermain peran. Topiknya apa? Dibaca di LKPD-nya mengenai dampak kebakaran hutan terhadap rantai makanan. Bisa dimulai dari sekarang, waktunya 25 menit ya. Oke, silakan. Bu mau tanya. Oke, baik. Tanya apa anak Najwa? Kalau kayak gini yang boleh. Boleh. Bisa dikembangin lagi ya. Kalau perannya udah sesuai. Perannya udah sesuai.
Yang penting per anak dapat perannya masing-masing. Oke? Iya. Ya, Bu, saya Bu. Iya, apa? Kalau itu gimana Bu? Boleh nggak? Boleh. Naskahnya, benar. Oke, bisa dikembangin lagi. Nanti diatur perannya masing-masing anak. Oke, digambarin juga ya teksnya. Oke, siap. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. 3. Oh iya, ini buat buktinya guys. Kamu jadi apa? Jadi Dan kalian di mana? Ini sama olahraga ya? Di sini. Iya boleh, boleh. Jadi aku ini 2, 5. Iya, nanti kamu 2 kali. Aku jadi gabung aja produser. Langsung main. Cepatlah pasang. Itu di mana ya? Langsung masuk aja. Oke, waktunya sudah habis ya untuk menyiapkan naskah dan propertinya. Udah siap semuanya ya, naskah dan propertinya. Nah, anak-anak simak baik-baik mengenai aturan bermain peran pada kali ini. Jadi waktunya untuk bermain peran sebanyak 30 menit. Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Setelah dalam 30 menit itu anak-anak udah bermain peran sesuai perannya. Ada yang jadi narator, terus produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan dekomposer. Terus, nah anak-anak bermain perannya jangan malu-malu ya, harus ekspresif dan totalitas ya. Kalau malu gimana, Bu? Jangan malu-malu karena kita semuanya belajar tunjukkan apa yang kalian bisa, potensi diri kalian itu ya. Jangan malu-malu, pokoknya kita harus percaya diri. Oke, jadi waktunya 30 menit. Oke, jadi gitu ya. Kalau lebih gimana Bu? Jangan dong, kan waktunya 30 menit biar kita tuntas hari ini semuanya. Oke, paham ya anak-anak? Paham Bu. Oke, silakan sekarang. Udah ditetapin perannya juga kan? Terus kita langsung yuk, udah siap ya? Udah. Maju ke depan ya, ayo silakan. Diatur masing-masing yuk. Baik, kami di sini akan menampilkan drama yang berjudul Rantai Makanan yang Terganggu. Nah, untuk tokoh dan perannya, saya Delia sebagai narator. Selanjutnya ada Dena sebagai pohon. Dan selanjutnya ada Fitria sebagai rumput. Ini berperan sebagai produsen. Selanjutnya untuk konsumen 1, yang pertama ada Yora sebagai rusa. Terus yang kedua ada Najwa sebagai kelinci, dan yang ketiga yaitu adalah April sebagai kambing. Untuk konsumen yang kedua, hewan karnivora, yang pertama ada Tasya sebagai harimau, yang kedua ada Dena sebagai elang, yang ketiga ada Fitria sebagai ular. Dan yang terakhir untuk dekomposernya, yang pertama Yora sebagai jamur, terus Najwa sebagai bakteri. Di sebuah hutan yang subur, kehidupan berjalan harmonis. Semua makhluk saling bergantung satu sama lain. Tumbuhan hijau tumbuh subur sebagai produsen, menyediakan makanan untuk hewan-hewan herbivora. Aku adalah pohon dengan fotosintesis, dengan bantuan cahaya sinar matahari, air dan karbon dioksida aku menghasilkan makanan untuk makhluk yang lain. Kami menyediakan makanan untuk rusa dan hewan kecil lainnya. Kami sangat bergantung pada rumput dan dedaunan untuk bertahan hidup. Semak-semak sebagai makanan dan tempat kami bersembunyi dari predator. Tanaman di lereng hutan itu adalah sumber makanan kami. Kami adalah konsumen kedua. Kehidupan kami bergantung pada hewan herbivora. Kami mencari hewan kecil untuk dimakan, tetapi saat ini sulit menemukannya. Tikus kini sangat sulit ditemukan karena kebakaran dan kami kehilangan habitat karena hutan kebakaran.
Kami mengurai sisa-sisa pohon untuk memperkaya tanah. Kami membantu untuk mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Tapi suatu hari datanglah musibah. Kebakaran hutan melanda akibat kemarau yang berkepanjangan dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Asap tebal menyelimuti langit, membakar pepohonan dan menghancurkan habitat. Aduh, penglihatanku sepertinya memburuk. Apakah kamu merasakannya, Rumput? Ini seperti bau asap. Lihat pohon, ada api yang menyala. Api? Aku takut api. Aku takut daunku terbakar. Sepertinya aku akan tumbang, Rumput. Hei, lihat, ada api yang menyala di sana. Oh tidak, buah-buah di sana mulai terbakar. Apa yang akan kita makan jika semua tanaman terbakar? Iya, kita akan kelaparan jika tidak ada makanan yang bisa kita makan. Ayo kita sekarang menyelamatkan diri. Api di sana sudah mulai kemari. Baik, mari kita cari tempat aman dan makanan di sana. Semoga saja masih ada tanaman tersisa di hutan ini. Iya. Enggak. Rumput hilang, kami tidak punya makanan. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Semua semak-semak terbakar karena tidak ada lagi makanan dan juga tempat untuk kami bersembunyi. Daun-daunan yang biasa kita makan juga sudah habis. Hutan sudah tidak bisa mendukung hidup kami lagi. Sudah 3 hari aku tidak menemukan mangsa. Bahkan kelinci dan rusa pun pergi dari hutan ini. Tikus dan kelinci juga tidak bertahan. Bagaimana aku bisa makan? Kebakaran hutan itu membuatku kelaparan. Aku tidak dapat menemukan kehidupanku lagi di sini. Aku tidak akan dapat bertahan lama berada di sini. Suhu yang panas menyebabkan fungsi kinerja kami menurun sehingga tanah akan kehilangan nutrisi dan tidak dapat membantu tanaman untuk tumbuh kembali. Sisa-sisa pohon yang terbakar terlalu banyak untuk kami urai. Kebakaran hutan tidak hanya merusak tumbuhan, tetapi juga menghancurkan rantai makanan. Semua makhluk kehilangan keseimbangan. Kami memberikan kehidupan bagi banyak makhluk sebagai makanan untuk hewan pemakan tumbuhan. Kebakaran hutan membuat daun-daun kami terbakar habis dan sumber makanan bagi hewan menjadi berkurang. Karena kebakaran, kami kehilangan makanan dan tempat tinggal kami. Tanaman yang habis terbakar membuat kami kelaparan dan kehidupan kami terancam. Tanpa hewan herbivora, kehidupan kami menjadi tidak seimbang sehingga kebakaran ini mengubah pola hidup kami. Kami tidak bisa segera untuk membantu menciptakan kehidupan baru karena kami kehilangan nutrisi tanah akibat tanah yang menjadi gersang karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan membuat rantai kehidupan menjadi tidak seimbang, dimulai dari produsen, pohon-pohon, dan tanaman yang hangus terbakar. Hilanglah sumber makanan dan perlindungan bagi konsumen seperti hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Saat mereka terancam, predator yang bergantung pada mereka juga ikut kehilangan keseimbangan. Ketika semua ini hilang, dekomposer pun tidak mampu bekerja optimal untuk mengembalikan kesuburan tanah, sebab mereka kehilangan bahan organik yang sehat untuk diurai. Selesai. Pesan moral dari drama ini, aksi sederhana seperti menanam pohon, menyiram tanaman, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Dengan langkah kecil, kita bisa menjaga kelestarian alam dan memastikan ekosistem tetap seimbang. Oke, terima kasih anak-anak sudah bermain peran. Kalian hebat. Oke, boleh silahkan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, kalian sudah bermain peran ya. Jadi sekarang selanjutnya apa kalau di LKPD? Mengerjakan pertanyaan diskusi. Ada 3 pertanyaan, dijawab ya. Oke, silakan. Baik anak-anak, silakan dikerjakan ya, dilanjutkan mengerjakan pertanyaan diskusinya. Ya, kalau mau selesai loh. Iya, oke. Yang belakang kesimpulannya sudah diisi ya. Waktunya kurang lebih 15 menit cukup ya. Cukup Bu. Nanti dikumpulkan.
selesai Bu. Udah selesai. Udah selesai. Bentar Bu. Oke. Ada kesulitan nggak yang kelompok sini? Ini Bu, ada Bu. Oke. Dibahas dulu ya sama. Iya. Oke, kalau udah selesai boleh dikumpulin. Ini hasil diskusi. Oke, terima kasih ya. Bentar Bu, bentar Bu. Oke. Ini aja Bu. Oke, ini alhamdulillah sudah dikumpulin semuanya ya. Sudah mengerjakan semuanya. Terima kasih ya anak-anak. Sudah bermain peran dengan sangat bagus. Kita tepuk tangan dulu lagi yuk. Sudah kalian sudah totalitas, sudah ekspresif bermain perannya. Jadi kalian udah tahu ya apa aja yang kalian lakukan dalam bermain peran. Kalian bisa mengutip manfaatnya, terus juga dampaknya, juga pengertian dari rantai makanan. Oke anak-anak, ini sudah waktunya untuk kita proses ya. Kita sudah tadi mengenai apa bermain peran, terus juga sudah berdiskusi juga ya. Ini bagi prosesnya. Oh, sebelumnya bukunya ditutup dulu dong, kan kita close dulu, oke? Bukan kosong kok. Iya boleh. Jangan ada kecurangan ya, harus jujur, mengerjakannya harus jujur. Dia kurang Bu. Jangan ada Oke, bisa dikerjain dari sekarang ya prosesnya ya. Berapa menit ya Bu? 10 menit dari sekarang. Baik anak-anak, waktu prosesnya sudah selesai, boleh dikumpulin lembar prosesnya ke itu. Oke, terima kasih. Iya, udah waktunya. Oke, setelah mengerjakan proses semuanya, bagaimana prosesnya? Selesai. Gampang Bu. Benar. Yang susah berarti bisa belajar lagi ya. Kita bimbingannya yang udah jago ini ada Ibu Dek Dena sama Dek Najwa, oke? Oke Bu. Nah, kita udah proses semuanya. Terus sebelumnya Ibu akan menanyakan, adakah kesulitan pada hari ini anak-anak? Kok diem aja? Ada enggak? Belum ada. Alhamdulillah. Jadi kalian itu ya sudah menangkap dengan baik pembelajaran Ibu pada hari ini ya. Iya Bu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Senang. Seru gara-gara apa kira-kira? Main Iya, berarti asik ya. Asik. Next time bisa diulangi lagi ya pemain dramanya ya. Iya. Oke. Nah, untuk itu, untuk menyimpulkan dan menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menunjuk salah satu anak untuk mengutarakan kesimpulan selama pembelajaran hari ini. Ayo, Dek Dena, silahkan maju mengenai kesimpulan, menyampaikan kesimpulan. Iya Bu. Ya, oke. Boleh kasih tepuk tangannya terlebih dahulu ya, biar Dek Dena semangat. Oke, silakan Dek Dena. Kesimpulannya apa saja? Jadi kesimpulan kegiatan belajar hari ini itu pertama ada pengertian rantai makanan, itu merupakan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Kemudian ada Identifikasi rantai makanan ada identifikasi pada rantai makanan itu ada produsen sebagai penghasil makanan, kemudian ada konsumen ini bisa ada konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Kemudian ada apa lagi Bu? Dekomposer. Ya, ada dekomposer sebagai pengurangan. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga itu dampak kebakaran atau dampak kerusakan lingkungan terhadap rantai makanan itu, misalkan pada kebakaran hutan itu tumbuhan atau produsennya itu terbakar sehingga bisa mempengaruhi ke konsumen dan ke dekomposer. Oke, baik. Terima kasih ya Dek Dena. Terima kasih, Bu. Iya, silakan balik tempat tangannya. Baik anak-anak, jadi kita hari ini sudah belajar mengenai pengertian rantai makanan. Terus rantai makanan itu apa tadi? Proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam peristiwa makan dan dimakan. Dalam suatu apa? Ekosistem. Terus juga dapat mengidentifikasi dari rantai makanan itu ada apa aja tadi? Yang bermain peran ada produsen, terus
konsumen tingkat 1, terus ada konsumen tingkat 2 dan juga atau bakteri pengurai. Terus dampak dari kerusakan lingkungan yang dibuat manusia tadi apa? Contohnya kebakaran hutan. Dampaknya terhadap rantai makanan apa? Bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Iya, keseimbangan ekosistem. Jadi ekosistemnya rusak ya. Bahkan memusnahkan komponen baik dari hewan dan tumbuhan. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dan kalian lakukan bermanfaat untuk ilmu kita sehari-hari. Terima kasih ya anak-anak. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita juga menutup dengan doa bersama. Boleh dipimpin oleh Dek Tashi. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai. Kita sudah berdoa. Terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa baca-baca mengenai materi selanjutnya ya untuk pertemuan selanjutnya. Siap, Bu. Oh iya, oke. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.